Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mempublikasikan sebuah artikel penelitian ke dalam sebuah jurnal, bagaimana cara submission penelitian kita. Pertama, kita bisa mengirimkan publikasi kita ke naskah, misalnya salah satu media publikasi promosi kesehatan, Jurnal Kesehatan Indonesia. Kemudian kita perlu mengikuti persyaratan kutipan dan referensi. Semua makalah yang dikirimkan ke jurnal harus dituliskan bahasa Indonesia. Kemudian untuk template-nya ada judul naskah, font, dan spasi. Naskah diketik menggunakan perangkat lunak mengolah data pakai Microsoft Word dengan kertas A4. Kemudian format satu kolom dengan 1,27 cm untuk semua margin. Kemudian spasinya 1, kecuali judul dan abstrak menggunakan satu spasi, dibatasi hingga 13 halaman. Kemudian artikel kita perlu pengecekan plagiarisme dengan menggunakan software Turnitin, maksimal ada 20%. Naskah yang dikirimkan jurnal harus mengikuti judul, nama penulis, afiliasi penulis, abstrak, kata kunci, pengantar, metode, hasil diskusi, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan referensi. Judul makalah. Ini ada kesempatan kita untuk menarik perhatian pembaca. Ingatlah, pembaca calon penulis yang akan mengutip artikel Anda. Identifikasi masalah utama makalah. Mulailah dengan topik makalah. Judul ditulis bahasa Indonesia, judul harus akurat, tidak ambigu, spesifik, lengkap, dan bukan merupakan ringkasan dari hasil atau kesimpulan, tetapi menggambarkan penelitian. Topik janganlah mengandung singkatan yang jarang digunakan. Judul menggunakan huruf cetak tebal ukuran 14 Times Roman. Kemudian nama penulis dan afiliasi ditulis tanpa gelar dan tanpa jabatan. Jangan menyingkat nama belakang. Selalu berikan nama depan dan belakang Anda. Menggunakan huruf cetak 12 Times Roman. Kemudian abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Batasan kata adalah 100 kata sampai 250 kata. Meliputi pendahuluan, tujuan, metode, hasil, kesimpulan yang dibuat dalam satu kalimat. Kemudian kata kunci minimal 3-5 kata. Teks utama adalah ada judul, nama penulis, afiliasi, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan pengakuan. Pengantar berisi urgensi, latar belakang, masalah penelitian yang diuraikan menggunakan piramida terbalik, mulai dari tingkat global, nasional, dan lokal, menyertakan referensi atau literatur. Menggunakan nomor sumber setiap setelah tanda titik. Pendahuluan berisi tinjauan latar belakang umum, tinjauan pustaka. Usahakan minimal 5 literatur tinjauan yang membenarkan kebaruan keunikan penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jumlah halaman untuk pendahuluan adalah 1-1,5. Penulis harus menulis latar belakang yang memadai. Survei literatur sangat singkat untuk merekam solusi metode yang ada, untuk menunjukkan mana yang terbaik dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan apa yang diinginkan, apa yang Anda capai, untuk menunjukkan manfaat ilmiah keterbaruan makalah. Metode menjelaskan jenis penelitian termasuk penelitian kuantitatif atau kualitatif. Penelitian kualitatif seperti studi kasus, fenomenologi, etnografi. Perlu ditambahkan deskripsi untuk memeriksa validitas hasil penelitian. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang lokasi, waktu penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, penyediaan data.
Penulisnya menggunakan Times Roman 11 dengan spasi 1,5. Setiap paragraf dimulai lekukan 1 cm. Hasil menjelaskan karakteristik subjek penelitian, analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat jika ada. Hasil yang diperoleh dari penelitian harus didukung dengan data yang memadai. Hasil penelitian harus menjadi jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian. Jika Anda memilih tabel sebagai data penelitian, pilihlah tabel yang terbuka. Hanya menggunakan garis horizontal, posisinya tengah, posisi kalimat tengah, posisi judul dan di tengah. Hasil adalah temuan penelitian harus jelas, ringkas, dan tanpa pendapat. Tabel diberi nomor urut judul di atas tabel. Jika Anda memilih menggambar alat penyajian seperti diagram grafik foto, silakan pilih ekstensi JPG ya. Posisinya di tengah. Diskusi di bagian pembahasan berisi alasan menjelaskan hasil penelitian dan penelitian lain yang tidak mendukung atau tidak sejalan. Tidak diperbolehkan menggunakan kalimat yang sama yang tercantum di dalam hasil. Diskusi harus mengeksplorasi signifikansi hasil pekerjaan, tidak mengulangi. Kesimpulan berupa ringkasan uraian hasil pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian. Saran didasarkan pada temuan penelitian yang dibahas. Kesimpulan harus merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, tidak diungkapkan dengan kata statistik. Menjelaskan berupa alinea-alinea yang mengalir, membuat keterkaitan antara satu konten dengan konten lainnya. Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian. Kemudian ucapan terima kasih, referensi. Boleh menggunakan manajer referensi seperti EndNote, Mendeley, dan Zotero. Untuk biaya penanganan naskah adalah sebesar 500.000. Jadi ada surat penerimaan, hak cipta, pedoman pengajuan online. Penulis harus lebih dahulu mendaftar sebagai penulis. Jadi didaftarkan dulu. Nah, didaftarkan dulu di sini. Kemudian 5 langkah dalam proses pengajuan online. Mulailah submissions bagian jurnal artikel centang semua daftar. Kemudian mengunggah submissions. Untuk mengubah manuskrip ke jurnal ini, klik browse pada unggah kiriman dokumen manuskrip yang akan dikirimkan. Klik tombol unggah. Memasukkan metadata pengajuan detail harus memasukkan penulis korespondensi. Mengunggah file dalam bentuk PDF. Mengkonfirmasi pengajuan. Penulis harus memeriksa dokumen naskah yang diunggah, mengirimkan naskah ke jurnal Kesmas. Kemudian finish submissions. Kemudian periksa detail kesiapan pengajuan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.